bagi organisasi. Lebih jauh tentang tema ini, narasumber juga mengajak kita melihat PMO dari 3 perspektif global yang populer dan saling melengkapi. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengundang Bapak Sahlani sebagai Ketua Umum untuk dapat menyapa dan memberi sambutan kepada kita semua. Silakan Pak Sahlani. Baik, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita malam ini. Sangat senang kita bisa saling menyapa kembali di acara ini, meskipun secara online. Hari ini sudah hadir di dalam acara kita kali ini, yaitu Bapak Adi Prasetyo. Beliau akan menyampaikan sekilas tentang sebuah standar yang dimiliki oleh keluarga Prince2, yaitu Portfolio Program dan Project Office atau P3O atau P3O. Kita tahu bahwa selama ini mungkin kita sudah dikenali dengan standar yang berasal dari Project Management Institute atau PMI, di mana dalam setahun ini kita banyak membicarakannya. Perlu kami beritahu di sini atau sebagai catatan bahwa PMO Indonesia sebenarnya tidak mengacu kepada satu standar. Jadi kami terbuka untuk berbagai standar yang ada di dunia ini. Dengan demikian kita harapkan bahwa kita dapat mengambil apa-apa saja yang terbaik dari standar-standar tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari P3O, di mana tadi tagline-nya atau subtitle-nya adalah How to Align Business Strategy with Performance Delivery, ya. Sehingga nanti kita bisa ambil apa yang menjadi keunggulan dari P3O, di mana nanti bisa kita gabungkan dengan standar-standar lain yang mungkin saja Bapak Ibu sekalian sudah mengenalnya. Tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahlani. Ya, selanjutnya adalah tata tertib. Bisa di-share tata tertib? Sudah, Bu? Oh, belum nampak. Belum nampak? Bentar ya. Sekarang? Iya. Para peserta webinar, berikut adalah tata tertib webinar PMO Indonesia hari ini. Pertama, kita bersifat santai, ingat waktu, matikan mikrofon, aktif bertanya, dan hikmat mendengarkan. Terima kasih Pak Sahlani. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan memperkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Prasetyo of Engineering. Dalam perjalanan karirnya, Pak Adi ini adalah seorang praktisi, akisi, dan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengelola proyek program portfolio di berbagai sektor industri. Dalam perjalanan karirnya juga dipercaya menjadi Project Management Advisor pada berbagai proyek strategik nasional. Di antaranya proyek LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, INA Digital, Bank Indonesia, Data Center 2, Asian Games 2018, SGER Smelter Project, hingga berbagai proyek strategis di sektor energi dan infrastruktur. Di bidang akademik, Pak Adi merupakan dosen program Pasca Sarjana Manajemen Proyek Universitas Indonesia, sekaligus menjadi kontributor buku Boka
Edi itu jadi KMA. Selain itu, Pak Adi juga menjabat sebagai Past President PMI Indonesia Chapter. Saat ini merupakan Presiden Prince 2 Indonesia, Board Member Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia IAMPI, Board Advisor PMI Indonesia, serta Vice President Asia Pacific Federation of Projects Management. Tidak hanya memiliki pengalaman yang luas, Pak Edi juga mengantongi berbagai sertifikasi profesional, di antaranya PMI, Prince 2, IPMA, Level E, P3O, PMOCP, CHPP, CPPD, IP, MOP, dan IAMPI, MPU yang semakin memperkuat kompetensi Pak Adi di berbagai kancah perprojekan PMO, khususnya sebagai um, tim ahli di Dewan Pakar di PMO Indonesia. Kepada Pak Adi Prasetyo, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Dominik. Saya izin share materi ya. Ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ya, sebelumnya kita cek dulu apakah slide saya bisa nampak dengan jelas. Jelas, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke, baik, Jelas, terima kasih. Pak Adi. Terima kasih kedatangannya luar biasa rekan-rekan semua. Dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat ini ya. Ada rekan saya dari Freeport, Pak Bambang ya. Luar biasa. Makasih Pak Bambang. Di sana sudah jam 9 malam ini ya. Dan yang di set juga nih ada Mas Andriono dan juga rekan-rekan semua. Dan saya gembira juga di sini tidak hanya orang-orang proyek yang rata-rata biasanya pria ya, tapi juga ada jagoan-jagoan wanita juga nih ya. Ada Mbak Desi, ada Mbak Morita dan sebagainya. Selamat datang ya. Oke, terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua dan izinkan saya untuk memberikan materi malam ini yaitu berjudul Prince 2 Portfolio Program and Project Office P3O yang punya kekuatan salah satunya untuk mengalign antara strategi ke eksekusi ya. Terputus ya. Oke. Slide saya bisa nampak ya? Masih nampak slide saya? Jelas, Pak. Oke. Baik. Oke. Sebentar. Di saya kok nggak kelihatan nih slide-nya ya. Sebentar. Oke. Oke, baik. Berganti belum? Belum ganti. Ya, belum ganti ya. Saya yang nampak ini nih, apa namanya? Di move spotlight. Oke. Oke. Oke, baik. Jadi seperti yang Pak Salani katakan tadi sebagai Ketua PMO Indonesia, bahwa memang PMO Indonesia selama ini mungkin eh, dikonotasikan hanya berafiliasi kepada satu produk tertentu gitu ya. Padahal tidak gitu ya. Jadi sebetulnya kita terbuka. Jadi loyalitas kita kepada profesi ya, kepada profesi PMO Project Management, bukan ke organisasi. Jadi PMO Indonesia sifatnya multi affiliation, yang malam ini mungkin kita tunjukkan dengan munculnya materi yang kami bawakan ya, yaitu dari Prince2. Jadi Prince2 juga punya apa namanya guideline project management yang cukup handal juga, yang namanya P3O ya. Oke, sebentar, saya kok malah nggak bisa lihat slide saya di depan saya ya. Yang muncul foto saya sendiri nih. Iya, pas slide-nya belum ada. Slide-nya nggak nampak ya saya. Saya share lagi coba. Oke, saya share lagi ya. Terlepas tadi ya. Oke, baik. Nah, share lagi. Oke, apakah sudah nampak sekarang? Menjelang ya. Oke, sudah nampak ya. Oke, baik. Tadi ini saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Dominik. Sebetulnya malu juga tadi jelasin ya. Partnya kok hebat banget. Sebetulnya di sini banyak juga yang lebih hebat dari saya ya. Makanya saya minta izin ya untuk berbagi ya. Tolong jangan diganggu gitu ya. Wah, kalau di apa acara debus kan yang punya ilmu lebih tinggi jangan ganggu gitu. Enggak, ini sekedar intermezzo ya. Saya menyadari sebetulnya yang lebih banyak teman-teman yang punya pengalaman lebih hebat dari saya. Ya, cuma kebetulan malam ini mungkin P3O itu termasuk saya yang pertama dengan Pak Salani gitu ya. Jadi kami di sini diminta oleh PRIM Indonesia untuk presentasi karena semata-mata kita pertama kali dulu yang certified P3O. Kalau nggak salah tahun 2019 ya Pak Salani ya. Sebelum COVID itu ya. Sebelum COVID ya kita sertifikasi di situ ya. Tadi pengalaman sudah diutarakan, jadi memang dunia saya di project management khususnya PMO di 10 tahun, 15 tahun terakhir memang banyak di PMO ya. Jadi sesuai dengan tren project management sekarang managing project di level organisasi kayaknya lebih
powerful daripada managing individunya gitu ya. Itu selaras dengan perkembangannya ada sekarang. Makanya PMO sekarang lagi sedang tren juga nih di dunia ke project manajemenan ya. Karena ternyata individual skill nggak cukup kalau nggak ditopang dengan kemampuan organisasi yang mapan gitu ya. Itu sebabnya PMO sekarang berkembang pesat di 15 tahun terakhir. Ini kira-kira yang apa namanya menguasai dunia sertifikasi PMO. Sebetulnya banyak ya, nggak cuma tiga. Tapi yang prominent saat ini ada tiga ini ya. Tiga inilah yang paling prominent ya. Yang sebelah kiri ada dari PMI ya, yaitu sertifikasinya namanya PMOCP ya. Ini kita baru punya PMOCP baru pagi ini ya, Mas Asep ya. Selamat ya, Pak Asep ya. PMOCP ya singkatan dari PMO Professional Certification ya, Certified Professional. Mereka punya guideline ya namanya Project Management Office Practice Guide. Jadi evolusinya ini bukan berasal dari PMI sebetulnya. Jadi ada organisasi namanya PMOGA, Project Management Global apa A-nya apa Pak Salmi ya? Alliance. Global Alliance yang kemudian berkembang pesat, kemudian diakuisisi oleh PMI. Ya, nah jadi sejak 2 tahun yang lalu logo PMI-nya ada dan title-nya berubah jadi PMI PMOCP. Kebetulan saya dan rekan-rekan dulu ngambilnya sebelum bergabung dengan PMI, jadi masih PMOCP saja. Kredensial levelnya dia single tier, yaitu sekarang cuma satu, yaitu PMOCP saja. Dulu dua itu, ada PMOCP dan PMOCC. CC itu untuk konsultan ya. Kemudian mereka punya metodologi yang terkenal dengan PMO Value Ring. Ya. Ada 10 step ya, value generating dengan PMO Flywheel. Ya, 10 step ya. 10 step ada awareness dari awal, kemudian need assessment, value preposition, dan seterusnya sampai yang terakhir value recognition. Jadi memang itu kira-kira mereka atau PMO, PMI, PMO ini fokusnya kepada bagaimana untuk menghasilkan value yang tinggi di proyek ya. Kita ketahui bersama sekarang KPI project tidak lagi golden triangle ya, iron triangle ya, tapi sudah value triangle ya. Jadi fokusnya kepada value sekarang. Jadi sama juga dengan PMO. PMO fokusnya tidak saja kepada output kita nyebutnya, biaya yang butuh waktu, tapi beyond itu ya. Tapi sudah fokus kepada value. Area of strength-nya dari PMOCP, mereka punya mapping 30 potensial PMO outcomes dengan 26 PMO service yang di grup menjadi 3 grup utama, yaitu di level strategik, tactical, dan operasional. Ya, ini kira-kira dari PMOCP ya. Bagi yang berminat, tentu banyak sekali sekarang sudah banyak providernya ya. Dan ini yang paling apa namanya aksesnya paling mudah ini, karena hampir sama dengan ujian PMI lainnya ya. Kemudian sistem testingnya apa namanya CBT-nya juga mudah sama dengan PMP. Providernya juga banyak ini ya. Ini kira-kira yang sebelah kiri seperti itu. Yang tengah P3O, nah ini mungkin kurang apa bukan kurang populer ya, tapi tidak sepopuler yang PMI. Karena memang PMI saat ini yang paling paling menggurita di dunia ya. Di P3O ini ada 2 tiers, yaitu foundation dan practitioner. Materinya sama, yaitu buku di depan kita ini, project program portfolio management. Bedanya cuma di nanti tingkat kesulitan soal saja. Kalau di practitioner akan ada case study yang dimasukkan ke situ. Kemudian P3O, ini ada life cycle-nya. Dia sangat ketat berhubungan dengan MSP namanya, Managing Success Program, prinsipal dan proses. Yang di P3O juga ada 3 fungsi besar, yaitu strategic planning, delivery support, dan excellence, dan center of excellence ya. Ini kira-kira area di situ. Kalau strategic planning dia fokus pada doing the right things. Jadi milih proyek jangan sampai salah, dan apa namanya maximizing investment ya, itu di doing the right things. Jadi filosofi yang terkait dengan portfolio management. Kalau yang di delivery support dia fokus kepada doing things right. Ya, gimana supaya efisien. Supaya efisien ya. Jadi kalau yang atas efektif tadi, ini efisien. Jadi ini 2 kombinasi yang sempurna. Itu sebabnya title-nya kita sebut sebagai alignment strategy yang cukup bagus ya.
Karena di sini di level strategic planningnya sangat kuat sekali dibandingkan yang lain ya. Bagaimana tahapan-tahapan untuk doing the right things, milih proyek itu menjadi salah satu penekanan yang lebih tinggi kami lihat dari yang lain ya. Yang paling kanan ini dari IPMO, nah ini IPMO PMI dari Eropa ini ya. IPMO PMI ini yang mengeluarkan dari AIPMO, sertifikasinya namanya IPMO. Ya, IPMO ada 3 tiers, ada foundation, practitioner, dan expert. Ya, saya beruntung dan juga rekan-rekan di sini ada Pak Salani juga. Awal tahun ini ada pelatihan di Jakarta. Ya, jadi apa namanya chiefnya langsung datang ya, Dr. Jocelyn ya, datang ke Jakarta, kemudian memberikan pelatihan di sini ya. Pada saat itu apa namanya antusiasme cukup besar juga ya, satu kelas sekitar berapa kemarin? 30-40 dengan cost yang cukup affordable. Jadi dari 3 sertifikasi yang paling mahal yang paling kanan ini ya, yang paling mahal paling kanan ya, susah ini, susah bayarnya, ya susah bayarnya. Jadi yang paling kanan ini paling mahal. Kita beruntung dapat harga diskon itu. Ya batch pertama. Begitu batch kedua mau diadakan lagi, ternyata harganya nggak diskon lagi, udah habis promonya ya. Jadi yang batch kedua nggak bisa dijalankan karena masalah pricing tadi. Apalagi kursnya lagi begini ya. Beruntung sekali ya kita bisa selesai dan kita bisa lulus. Jadi IPMO ini metodologinya adalah Strategic Life Cycle Framework consists of PMO Life Cycle and PMO Service Life Cycle at Enterprise. Jadi dia memposisikan PMO yang memanage enterprise level dari sebuah organisasi. Ya bukan PMO kecil, tapi PMO yang sangat besar ya. Jadi case study-nya, bentuk ujiannya, materinya itu adalah memposisikan PMO benar-benar di level enterprise. Nah di PMO ini salah satu strength-nya dia punya service group jumlahnya 24 ya. 24 service domain dari integration, governance, stakeholders dan sebagainya ya. Ini kira-kira. Tapi kalau kalau di grouping sebetulnya grupnya ada ada 4 aja ya, conceptualization, planning, execution, and safeguarding the future. Ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 grup. 24 tadi di grouping menjadi ini ya. Ini kira-kira rekan-rekan semua, ini 3 yang prominent. Di dunia tentu banyak ya, tapi kami melihat 3 ini yang prominent. Nah, mana yang paling pas tentu akan tidak bisa one fit for all ya. Nah, baik, kita ada sedikit survei ya Pak Salni ya. Terkait ini ya Pak Salni ya. Kita akan Baik. bikin sedikit interaksi survei dengan rekan-rekan. Bagaimana Anda melihat ketiga standar ini, ya mana yang sudah Anda gunakan dan mana yang Anda lihat paling efektif dan seterusnya. Pak Salni sudah menyiapkan link untuk berinteraksi ya. Saya stop share ya Pak Salni ya. Next screen dulu. Oh, next screen dulu ya, ya, sorry. Di next screen ada, ya, oke. Oke. Silakan eh, digunakan HP-nya untuk scan. Oke. Sudah nampak kah? Baik, rekan-rekan semua, silakan digunakan HP-nya. Kemudian nanti di sini ada link untuk berinteraksi ya. Sekaligus kita akan adakan survei nanti ya. Oke, pertanyaan pertama tentang industri ya, industri yang Anda geluti saat ini ya, di industri apa? Oke, silakan. Nanti setelah ini kita akan perlihatkan hasil dari Sudah muncul kan hasilnya? sudah muncul. Kalau gitu saya stop share ya Pak Salni ya. Stop share. Oke. Masih 47, 48 yang respon. Boleh yang lain silakan. Ya rata-rata sama ini. Banyak tersebar di masing-masing industri. IT masih lebih banyak sedikit dibanding yang lain. Oke, ada tambahan lagi yang lain 55.
55 orang masih ada yang lain? Ya. Oke, 57 orang lagi respon. Tersebar kira-kira ini Pak Adi ininya Merata ya Pak industrinya Sani ya? ya. Wah, malam ini Ya, merata ini ya. ada Kesebelasannya 9 di merata. Tidak hanya Eropa semua ya, tapi dari Afrika dan dari lain Asia juga merata ini. ya merata. Oke, next question. Sertifikasi apa yang sudah Anda miliki? Wah, menarik nih. Sertifikasi di PMO ya? Sertifikasi memo. Bisa Ini lebih dari di-scan satu? lagi ya, Pak Sarani ya? Kenapa? Di-scan lagi ya? Enggak perlu, langsung. Di Next. saya masih please wait. Oke, udah masuk. Oke. Oh ya, Makasih, Pak. oke. Ada delay ya. Bisa lebih dari satu ya Pak Sani ya, milih ya. Ya, pilih lebih dari satu bisa. Ya. Ya. Ini kalau kayak Pak Sani tiga-tiganya punya ini. PMO CP, P3O, dan IPMO ya. Itu Pak Adi, itu Pak Adi. Wah, PMO CP masih yang menguasai ya. Wah, semoga teman-teman yang not yet ini nanti bisa mengisi yang lain juga Yang nih. masih santai juga itu, yang masih santai banyak Masih sekali santai juga. banyak juga ya. Oke. Yang udah mau ambil ada 7, ada 2 mungkin di chat bisa disebutkan other PMO certification, bisa disebutkan di chat sertifikasinya apa. Oke, PMO CP memang masih populer di sini. Kemudian Petrio ada 3 orang. Sebenarnya masih banyak ya di Indonesia, lebih dari 3 harusnya. Dan IPMO ada 3 ya. Baik, next. Nah, selama ini PMO Anda diberi mandat untuk mengelola proyek, program, atau portfolio. Atau lebih dari satu boleh. Ya, proyek, program, atau tiga-tiganya, portfolio, program, proyek. Ya, sudah ada yang mandatnya portfolio, Pak Adi. Jadi Ya, tersebar juga antara tersebar ya. portfolio, Meskipun program, project masih dominan ya Pak ya. Hampir proyek separuh masih fokusnya kepada project management office ya. program sudah banyak juga ya. Iya. 20%. Masih kita tunggu. Baru 48 yang respon. Ya, Nah, ini baik. Jadi kurang lebih seperti ini Pak Adi komposisinya. Jadi memang masih dominan di project, tapi sudah ada di program dan di portfolio. Silakan dilanjutkan Pak Adi. Oke, baik. Menarik sekali Pak Sani. Saya izin lanjut, saya masuk lagi ke materi yang tadi ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berinteraksi ya. Kita melihat profil rekan-rekan semuanya ya. Jadi yang sudah sertifikasi ternyata belum banyak, tapi yang antusias nih yang penting nih ya. Yang antusiasmenya tinggi. Jadi silakan nanti bagi teman-teman yang berminat melanjutkan mengambil sertifikasi ini, jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan PMO Indonesia ya. Jadi silakan bagi yang masih buta atau pengen tahu informasi mana yang paling pas, gimana cara ujiannya, silakan berkomunikasi dengan PMO Indonesia. Kita punya WA Group dan sekali lagi tidak berafiliasi ke satu organisasi profesi saja ya. Jadi bebas
Mau ngomongin PMOCP boleh, ngomongin P3O nggak dilarang, ngomong IPMO juga boleh, yang lain pun juga boleh, selama masih kaitannya ke PMO ya. Baik, kita kembali ke slide kita. Jadi malam ini kita berfokus kepada Prince2 yang punya produk PMO sertifikasi namanya P3O. Jadi kalau yang di kiri ini ada tulisan Axelos. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mengetahui, dulu itu yang mengelola Prince2 dan P3O itu adalah suatu organisasi non-profit namanya Axelos. Jadi Axelos Joint Venture Company created 2013 by the Cabinet Office on behalf of Her Majesty Government ya. Jadi Axelos P3O Prince2 dari Inggris. Ya, bukan berarti namanya Prince kemudian dari Inggris nggak ya. Prince ada singkatannya ya. Project in Control Environment ya. Jadi dia apa namanya awalnya dari situ dan dari sisi owner, dari sisi government. Ya, jadi government pada saat itu punya kepentingan untuk melakukan optimalisasi investment mereka, memastikan proyek-proyeknya cocok dan tepat dijalankan dengan benefit yang tinggi, maka mereka membuat sertifikasi ini ya. Jadi menariknya adalah sertifikasi P3O berawal dari owner. Kita ketahui di project management ada dua pemain utama yaitu owner dan contractor ya. Owner tentu punya apa namanya punya life cycle yang lebih panjang lagi dia. Dari pre-project sampai project selesai sampai nanti yang benefitnya keluar dia berkepentingan di situ. Makanya sertifikasi P3O juga sangat strategik karena dia mengcover kepentingan owner ya. Kemudian di tahun berapa ya dibeli oleh PeopleCert ini ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu. PeopleCert sebuah lembaga terbesar sertifikasi. Ya, ini PeopleCert kemudian berubah namanya tetap P3O tapi organisasinya sekarang menjadi PeopleCert ya. PeopleCert hampir setara dengan PMI in term of online test apa namanya operatornya ya. Anda bisa ujian online dimanapun yang hampir sama jumlahnya dengan PMI provider. Kalau dulu zaman kami pada saat Axelos masih sangat terbatas. Sekarang dengan bergabung dengan PeopleCert yang notabene adalah salah satu sertifikasi provider terbesar di dunia, maka in term of testing juga akan lebih banyak lagi apa namanya tempat-tempat untuk melakukan online testing ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil untuk sekarang aksesnya akan lebih mudah dan dengan PeopleCert juga pengakuan recognition-nya juga akan lebih tinggi ya. Kalau dulu mungkin hanya di British, sekarang juga lebih luas. Ini kira-kira perkembangan terakhir, perkembangan tentang Prince2 P3O ini ya. Untuk bukunya, bagi teman-teman yang mau ujian P3O, itu bisa dilihat, dapat soft copy-nya itu nanti di aksesnya ya. Anda bisa lihat dari situ, nggak usah beli bukunya, Anda bisa lihat, kemudian bisa belajar di situ. Selama belum ujian, maka akses untuk lihat buku e-booknya bisa terus dibuka, dan bisa punya kesempatan untuk membuka buku tersebut sebagai bahan acuan utama ujian P3O ini ya. Baik, ini sekilas tentang PMO, karena saya sadar malam ini mungkin teman-teman tidak semuanya eh, tahu betul tentang PMO ya. Mungkin masih ada yang apa namanya pengen tahu juga tentang apa itu PMO. Maka PMO Manifesto. PMO Manifesto ini sebetulnya intinya adalah bagaimana membuat PMO itu menjadi organisasi yang lebih strategik dari sebelumnya. Jadi sebelumnya ada tradisional gitu ya. Kalau tradisional dia proses dan tools fokusnya, sekarang fokus kepada kolaborasi ya. Ini di PMO Manifesto yang baru. Kemudian PMO tradisional ada fokus ke delivery saja, sekarang enabling change. Ya, PMO tradisional juga reporting the past, sekarang forecasting the future. Jadi ini dia lebih predictable, prediksi ke depan seperti apa. Kemudian tradisional juga ada accepting status quo. Nah, kalau sekarang apa namanya dia melakukan apa namanya ruang untuk beberapa improvisasi ya. Jadi sekarang PMO secara garis besar dibawa ke level yang lebih strategik lagi. Dia tidak hanya bersifat administratif. Kalau PMO yang tradisional sangat sangat administratif ya, kemudian hanya mencatat progres selesai. Tapi kalau PMO yang sekarang dibawa ke level yang lebih strategik, dia memberikan value nilai tambah yang lebih tinggi, yang tidak hanya muncul dari PMO yang bersifat administratif tadi ya. Ini yang menarik dari survei. Ini survei
dari Brian and Hobbs ini. Ini salah satu bukunya cukup populer ya, The Reality of Project Management Office. Ini recommended bukunya meskipun umurnya sudah lama ya, 2006, tapi masih relevan itu ya. Jadi mereka melakukan survei The Reality on Project Management Office. Mereka menemukan bahwa report project status to upper management itu menjadi bagian utama, 83% ya. Tugas PMO bikin report aja ya. Ini tradisional PMO. Develop implement standard methodology, 76%. Monitor control project performance, 65%. Develop kompetensi, 65%. Implement operate project information system, 60%. Provide advice, 60%. Coordinate between project, 59% ya. Nah, tentunya diharapkan oleh PMO yang modern tadi, sesuai PMO Manifesto, paling tidak di dua yang terakhir ya, yaitu coordinate between projects dan provide advice to upper management, itu bisa ditingkatkan, sehingga nilai tambah PMO bisa lebih banyak ketimbang PMO yang hanya bersifat tradisional atau bersifat taktis ya. Nah, ini kira-kira PMO. Kadang-kadang kita bingung ya, P-nya itu apa itu ya? P-nya itu apa? Jadi P-nya memang bisa bermakna bermacam-macam. Bisa project management office, bisa program management office, bisa portfolio management office ya. Jadi kalau project management office tentu dia di level tactical, dia managing project. Kalau program berarti PMO diharapkan untuk managing program ya. Kita tahu definisi program adalah project yang saling terkait menuju outcome yang sama ya. Kalau portfolio berarti dia di level value, benefit management ya. Ini kira-kira PMO-nya. Ini penting supaya kita ketahui posisi PMO kita karena terkait dengan service katalog yang akan kita provide kepada organisasi. P3O maupun PMOCP maupun IPMO, ketiga-tiga sudah mencakup tiga ini ya. Mereka punya features-features untuk ketiga level ini, baik portfolio, program maupun project ya, tapi dengan menu yang bermacam-macam. Dan kami pribadi sih melihatnya P3O yang paling kuat ya untuk strategiknya ya. Tapi tentu ini pendapat pribadi ya, karena semuanya hampir punya features yang hampir sama juga. Mana yang terbaik, silakan nanti kembali kepada rekan-rekan semua. Ya, tentunya apa namanya kesesuaian terhadap kondisi kerja juga berpengaruh di sini ya. Oke, project program portfolio kembali pada standar PRINCE2 ya. Jadi di PRINCE2 juga ada sertifikasinya ini. Ya, kalau project management level itu sertifikasinya PRINCE2 project management. Ya, dia fokus kepada planning, delegating, monitoring, and controlling all aspect of project, motivating the tools involved to achieve time, cost, quality, scope, benefit, and risk. Ya, ini kira-kira project management sertifikasi yang ada di PRINCE2 ya. Kemudian metodologi apa yang digunakan? Ya, ini yang menarik ini ya. Kalau di PRINCE2 yang digunakan combine ya, ada waterfall dan ada juga agile. Meskipun ada agile sertifikasi sendiri, tapi sebetulnya by default-nya di PRINCE2 Project Management sudah mengkombinasi antara waterfall dan agile. Kemudian geser sebelah kanan ada program management. Nah, ini kalau program management kita tahu ada coordinated organization direction, ya beberapa project yang menuju arah yang sama, menghasilkan outcome yang sama. Ya, ini sertifikasinya PRINCE2 Program Management. Dulu namanya MSP, sekarang menjadi PRINCE2 Program Management ya. Jadi apa namanya? Nah, ini KPI-nya kalau yang pertama tadi lebih kepada Iron Triangle, biaya mutu waktu atau kita kenal dengan output ya. Sedangkan kalau program manajemen ini lebih kepada outcome. Yang sebelah kanan portfolio management. Nah, ini sudah level strategik di atasnya dan sudah membalance antara perubahan dengan kebutuhan dari BAU, business as usual. Bisa memberikan value apa dia kepada BAU, itu ada di portfolio management. Di sini fokusnya kepada value ya. Ini kira-kira tiga hierarki yang ada di PRINCE2 yang mungkin perlu Anda ketahui. Posisi P3O di mana? Nah, ini menarik nih. Ini PRINCE2 Family ya. PRINCE2 Family ini sangat banyak sekali ya. Dari tadi yang mendatar ini ada project management, ada program management, ada portfolio management. Vertikalnya ada P3M3, ini untuk assessment maturity model. Ada management of risk, posisinya vertikal ya, karena mencakup portfolio level, program, dan project level.
ada MOV, dan ada P3O. Jadi P3O itu mencakup tiga-tiganya ini. Dia juga P-nya bisa portfolio, P-nya program, dia juga project management. Terkait dengan office, jadi bagaimana mengorganisir proyek dari sisi organisasi ya. Ini kira-kira gambaran sekilas sehingga rekan-rekan semua bisa mengetahui positioning P3O dan juga positioning dari sertifikasi project management ya terhadap apa namanya situasi yang ada di sini ya. Saya rasa yang lain juga sama ya. Kita lihat di PMI sekarang juga ada di atas PMP ada PGMP, ada PFMP, dan dia juga punya PMOCP. Jadi kurang lebih posisinya sama juga tuh. PMOCP bicara masalah proyeknya ada, programnya ada, portfolio juga ada. Ya, itu jadi kira-kira seperti itu. Yang tidak punya leveling project program portfolio untuk individu hanya IPMO. IPMO dia langsung fokus kepada yang PMO-nya saja. Ya, ini kira-kira beda di situ ya. Jadi untuk PMI dan Prince2 saya rasa hampir sama. Yang IPMO dia tidak punya yang spesifik sertifikasi untuk project program portfolio, dia langsung ke sertifikasi untuk PMO saja ya. Nah ini rebranded ya. Jadi dulu namanya ada yang namanya ya kalau Prince2 tetap ya. Lalu di atasnya ada MSP. Kebetulan saya juga certified MSP, sekarang ganti namanya Prince2 Program Management. MOP, dulu saya ngambil ujian, title-nya keren tuh, MOP. Sekarang Prince2 Portfolio Management, dan seterusnya ya. Yang biru-biru ini sudah ready di market, siap untuk diujiankan. Sedangkan yang masih digodok itu yang belum menjadi biru ya. MOV itu masih dalam proses apa namanya eh, proses pematangan lagi ya. MOP dan juga apa namanya yang di bawahnya ini. Oke. Scrum Master juga demikian. Prince2 Scrum Master nantinya ada tapi masih dalam proses finalisasi. Ini kira-kira Prince2 rebrand. Jadi teman-teman yang dulu ngambil ini kemudian kok nggak keluar lagi apa namanya title-nya sekarang sudah berubah posisinya ya. Karena setelah dibeli oleh portfolio PeopleCert, sekarang semuanya menggunakan brand Prince2 di depan ya, Prince2 di depan. Oke, P3O sendiri isinya apa sih? Ya, 3 besar sebetulnya di P3O isinya. Yang pertama bicara masalah strategic planning atau portfolio support. Ini yang tadi ya, doing the right project. Dia fokusnya kepada bagaimana menggodok usulan untuk menjadi proyek yang berkualitas. Itu strategic planning portfolio support. Jangan sampai salah milih proyek. Kalau yang delivery support fokusnya ke doing the things right, ya. Ini delivery support ya. Dia fokusnya kepada efektif. Jadi kalau maaf kebalik ya, efisien, efisien. Effectiveness ada di depan. Jangan sampai kita salah pilih proyek. Kalau sudah milih proyek benar, maka delivery-nya harus seefisien mungkin. Itu delivery support. Kemudian ada Center of Excellence. Jadi supaya sustain, itu ada Center of Excellence yang berusaha untuk menjaga supaya proyek yang sudah dibikin itu tetap relevan. Kita tahu banyak proyek yang kemudian tidak relevan lagi sehingga harus di-recycle. Nah, ini tugas dari P3O untuk menyiapkan Center of Excellence ya. Nah, ini menarik ya, makanya kenapa alignment-nya kuat. Rekan-rekan semua kalau kita melihat dalam siklus proyek, kita melihat ada 3 siklus besar ya di project management, yaitu tahapan sebelum proyek ya. Kita kenal dengan istilah pre-project. Pre-project bicara masalah bagaimana mendevelop bisnis case yang bermutu. Ya, bisnis case kita bicara adalah dalamnya adalah bagaimana untuk menjamin bahwa proyek yang kita pilih itu proyek yang memberikan value benefit yang tinggi. Itu di business case. Nah, business case development itu salah satu yang diawasi oleh di strategic planning portfolio support yang di kiri. Perlu diingat bahwa Prince2 ini berawal dari owner ya, project owner, bukan kontraktor. Ya, jadi memang value itu menjadi salah satu alasan utama owner untuk memilih proyek. Ya, kemudian yang sebelah kanan delivery support, kalau sudah dipilih maka delivernya harus efisien, ya. Baru ya, kemudian yang terakhir Center of Excellence. Ini menarik ya. Jadi perkembangan cukup menarik. Kalau kita bandingkan dengan rekan-rekan di PMI,
Dulu di PMBOK yang awal 1 sampai 5 itu kalau kita lihat awal proyek itu bukan berawal dari business case. Tapi awal proyek berawal dari project charter. Jadi seolah proyeknya sudah ada. Ya, karena memang di awal itu PMI khususnya atau PMBOK itu didevelop oleh mayoritas rekan-rekan di kontraktor, bukan owner ya. Berbeda dengan yang di Prince2. Prince2 makanya business case itu menjadi dominan karena owner yang bikin ya. Tapi di PMBOK yang edisi ke-7 dan ke-8 sudah shifted ya, sudah berubah sekarang. Nah, sekarang kalau 7 ke 8 kita melihat PMBOK-nya juga fokusnya kepada value juga. Jadi sebetulnya sekarang sudah dalam kondisi yang sama ya. Ini kira-kira perkembangan yang ada di dunia PMO dan dunia project management ya. Oke, lanjut. Ya, ini ya kira-kira disebut sebagai apa namanya P3O model ya. Ada decision enabling delivery support structure-nya seperti apa. Organisasinya disusun. Jadi kalau di sini organisasi PMO-nya ditata betul dari project level, program level, sampai ke portfolio level ya. Dan kemudian bentuk organisasi seperti apa? Kalau di P3O menyarankan ada maybe a single permanent office ya. Yang biasanya levelnya ada di portfolio level. Jadi portfolio diharapkan dia permanen karena dia setelah proyek selesai pun masih punya kepentingan untuk memonitor benefit yang ada. Ini kira-kira yang ada di PMO ya. P3O model may compromise a link set office of portfolio office, program office, project office, permanent or temporary mix of central and localized services. Jadi kalau di sini memang diatur betul mana yang permanen, mana yang tidak permanen. Ya. Dan tiga-tiganya bisa juga permanen. Tapi minimal yang harus permanen adalah kalau menurut P3O, paling tidak di level portfolio, karena untuk mengelola value itu memerlukan organisasi yang sustain lama untuk melihat benefitnya betul-betul muncul dari proyek setelah proyek itu selesai. Ini kira-kira landscape-nya ya. Jadi ada organisasi portfolio office, lalu ada hub portfolio atau program, ada juga hub program office, bisa permanen juga. Kemudian yang di project itu, kalau menurut P3O, inilah yang bisa temporer ya. Jadi sesuai dengan tipikal proyek ya. Kalau kita lihat proyek itu kan ciri khasnya unik dan temporer ya. Ya, maka di project level memang temporer PMO settingannya kalau menurut P3O. Tapi kalau sudah di program, apalagi portfolio, maka mereka menyarankan itu harus dilakukan dengan kondisi yang permanen ya. Ini tentunya kita harus melihat case by case-nya ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita punya PSN, Proyek Strategi Nasional. Nah, itu kita lihat sepertinya program office-nya tidak permanen itu. Ya, itu juga temporer. Jadi begitu satu proyek jadi, itu program office-nya juga selesai. Yang masih ada adalah portfolio office-nya yang sudah berubah bentuk menjadi struktur organisasi yang ada di proyek owner ya. Jadi memang ya tetap harus ada adjustment. P3O tetap harus lihat adjustment juga karena mungkin ada penyesuaian juga, tidak semuanya pas juga gitu ya dalam kondisi kita ya. Ya, dari pengalaman kami kalau di proyek PSN yang sifatnya multiple project di bawahnya, biasanya program manajemen juga tidak permanen itu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa ya tidak semua standar itu harus kita ikuti secara 100% sama gitu ya. Tentu ada yang pas, ada juga yang perlu dimodifikasi lagi. Ini kira-kira satu organisasinya. Kemudian, nah ini ya, portfolio management cycle, ini menjadi salah satu keunggulan dari P3O ya. Memilih proyek di awal, doing the right things. Dan kemudian doing things right, milih benar, kemudian kerjakan dengan benar ya. Milihnya harus benar dulu nih. Kalau ngerjakan benar, tapi milihnya nggak benar, value-nya nggak akan tinggi ya. Maka di P3O memang fokus utamanya banyak kepada portfolio definition dan seterusnya ya. Bagaimana melakukan prioritization, balancing, planning, categorize dan understand dari business need itu menjadi faktor dominan dari tugas P3O di organisasi. Kemudian doing things right,
Nah, ini misalnya masalah portfolio delivery, ada benefit management, finansial, dan seterusnya. Ini pasca proyek sudah dipilih. Nah, proyek dilaksanakan, maka dia masuk ke portfolio delivery ya. Dan ini juga turunannya, kita melihat di sini, ya dari portfolio business life cycle yang di atas, kemudian turun menjadi program, turun menjadi project life cycle ya. Jadi bagi teman-teman yang melihat di sini ya, memang di organisasi bisnis ya tidak seperti organisasi sosial politik ya, demokrasi gitu ya, dari bawah ke atas ya, enggak juga. Kalau di organisasi bisnis biasanya dari atas ke bawah. Portfolio, visi value goals-nya, KPI-nya, ya kebutuhan bisnis as usual seperti apa, diturunkan menjadi program, lalu diturunkan lagi menjadi project life cycle ya. Ini kira-kira eh, P3O model bagaimana dia menggabungkan atau menyelaraskan antara tujuan strategi yang di atas dengan kondisi proyek yang di bawah. Kita lihat sangat ketat sekali, dia punya tahapan di sini prosesnya. Jadi saya pribadi sih punya menyimpulkan untuk terkait dengan strategic alignment, ya P3 ini yang paling advance dibandingkan yang lain ya. Karena benar-benar pergerakan di level project, jika ada perubahan, maka level atasnya terus langsung termonitor dan terupdate. Demikian juga sebaliknya. Jika di level bisnis juga ada perubahan, dinamika, maka alignment ke bawahnya juga cepat dilakukan penyesuaian. Ya. Itu dari pengalaman kami pribadi, ya kami menyebutnya alignment strategi menjadi salah satu produk unggulan dari P3O dibandingkan yang lain ya. Lanjut, 21 role. Nah, tugas-tugas di P3O, di sini ada 3 manajemen role, ada sebagai sponsor, ada Head of Portfolio Office, dan Head of Program Project Office. Jadi, kalau di P3O atau Prince2 itu menentukan orang itu menjadi tahapan yang penting di depan ya. Jadi sponsornya siapa, lalu ada posisi Head of Portfolio Office siapa, Head of Program Project Office siapa, tugasnya apa saja, itu ditata betul di awal ya. Kemudian tupoksinya, itu juga nanti akan dibagi menjadi 3 generic roles, ada portfolio analis, ada program project spesialis, ada program project officer. Jadi kalau di Prince2 itu memang organisasinya dia melihat ke multiple stakeholders. Tidak hanya tokoh sentralnya project managers. Kalau kita lihat mungkin di beberapa standar yang lain, project managers itu mengerjakan semuanya gitu ya. Dia menjadi tokoh utama. Kalau di Prince2, filosofi, yang termasuk di P3O, itu roles-nya dipecah. Siapa di level sponsor, portfolio, dan seterusnya. Interaksi antara mereka juga diatur, dan itulah yang menjadi salah satu keunggulan dari P3O ini ya. Oke, bagi teman-teman yang berminat ngambil sertifikasi, ini ya, ada foundation, ada practitioner nih. Kalau yang foundation, 75 pertanyaan, 75 questions, 60 menit, 1 jam ya. Passing grade-nya 50%, close book. Kalau practitioner 150 menit, ya. Nah, di sini agak lama juga karena ada case study yang digunakan di situ ya. Ya, memang di sini memanut sistem berjenjang, jadi teman-teman harus ngambil yang foundation dulu, baru ngambil yang practitioner. Meskipun kabarnya bisa langsung ngambil practitioner, tapi sertifikatnya nggak keluar kalau foundationnya nggak lulus ya, sama aja gitu ya. Jadi tetap harus berjenjang. Foundation lulus, kemudian bisa ngambil yang practitioner. Ujiannya juga mudah sekarang, online, jadi teman-teman bisa tinggal login ke PeopleCert, ya, kemudian buka akun di situ, ya jika sudah siap maka bisa langsung ujian di situ ya. Ini kira-kira sertifikasi PRINCE2 ya. Kemudian domain areanya apa saja nih kalau yang diujiankan gitu ya. Nah, domain area yang pertama adalah basic, ada why have OP3O. Nah, ya, kemudian implement and re-energize organization. Ya, ini sekitar soal-soalnya sekitar 12 gitu ya. Kemudian model dan tailoring, ini yang paling banyak ini, model dan tailoring organisasi. Ya, kita ketahui bersama PMO-nya versi P3O tidak rigid ya, Anda bisa men-setting itu. Ya, portfolio office-nya seperti apa, ya, apakah dibikin lagi di bawah atau gimana dan seterusnya. Ya, ada overview, ada roles, yang terakhir how to operate P3O, including tools and teknik. Ini kira-kira domain area testing yang diujiankan pada saat ujian P3O tadi ya.
Nah, ini kira-kira simulatornya tersedia di beberapa provider ini simulatornya. Nah, ini ada soalnya 75. Teman-teman bisa belajar simulatornya, kemudian kalau jawabannya salah ya langsung terjawab di situ ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Simulator cukup membantu ini, sangat membantu. Karena kalau kita bicara masalah ujian, tidak hanya masalah knowledge ya teman-teman ya, tapi juga masalah pressure juga nih ya. Kuat nggak kita dengan pressure yang ada? Kadang-kadang terjadi yang namanya demam panggung ya. Knowledge-nya oke, tapi begitu ujian ngadepin screen langsung blank gitu ya. Maka simulator itu penting untuk mengkondisikan psikologis kita menghadapi bentuk soal dan bentuk tekanan waktu yang ada. Oke, nah ini salah satu contoh soal-soalnya nih ya. Which, which is an example of support enabling activity of the robotics ya. Oke, saya mau ngetes nih teman-teman nih bagi yang bisa menjawab, wah ya silakan bisa diketikkan di chat box ya, di chat room ya. Silakan, Bu Dominik, monitor Bu Dominik, ya, Monitor, ya. ya silakan dicek chat boxnya Bu Dominik. Jawabannya yang terbanyak di mana Bu Dominik ya. Rekan-rekan silakan boleh mencoba ya. Which is an example of a support enabling activity in P3O value matrix. Yang A, managing the delivery. Yang B, providing tools to assist project managers in delivering projects. Yang C, ensuring program outcomes in line with business strategy. Atau yang C, atau yang D, checking whether the delivery of initiative is on schedule. Ya, ini bagian support enabling activity ya, di P3O. Silakan bagi teman-teman yang mencoba bisa diketikkan. Mostly Hadiahnya, C ya. hadiahnya apa nih? Mostly C ya? B Wah, 1 orang. B oke. 2 orang. Udah C lagi. B baru 2 orang. C lagi. Mostly C. Mostly C ya? Oke, B Ah, baru 3 orang. Si C lagi. ya. C lagi. C lagi ya. Mm-mm. C Baik. again. Jadi perlu dilihat di sini example of support enabling activity. Ya, activity di value matrix. Activity itu ada di level project ya. Di level project ya. Jadi jawabannya B ya. Jawabannya B B. itu ini ya. Siapakah yang dapat nilai B? Bu, belum? Ada yang B Ada jawab? 4. Waduh, oke, Ada. selamat. Ada Bu Desi. Ada Oh, Pak aduh, udah Obi. si Mandi ya? Ada Pak Adityo. Oke, Ada kongres ya. Yang B ada Pak berarti, Anjas. wah ya, oke. Oke. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Oke. Which should be a responsibility of P3O sponsor? Lol ya. Nah, A, checking that product delivered by the portfolio are fit for purpose. B, ensuring P3O meets the needs of the main board. Providing effective financial control to the overall portfolio, yang C. Dan yang D, providing a consistent approach to benefit and value management ya. Nah, mana kira-kira nih? Should be a responsibility of P3O sponsor ya. Silahkan dicek lagi Bu Dominik. Kira-kira yang paling banyak Mostly yang mana? B. Mostly B. Mm-mm. B Kita tunggu again. 1 menit lagi. Siapa tahu 1 orang bisa A. berubah. 1 orang A ya. Ada dua yang orang pilih, A. ada yang pilih E, nggak ada ya? Pilih E ya. 3 orang A. Oke. Iya. B again. Ya, kira-kira yang mana nih Bu Dominik jawabannya? A lagi. Oh, A A udah lagi. 4 orang. Ada yang C Oke. 1. Satu. Yang paling banyak B ya, Bu Dominik ya? Mostly B. 5 orang Ya, A. 6 orang A. Oh, udah mulai ya. sama nih A sama B. Waduh. C. Mulai sama A sama B. Kalau Bu Dominik C pilih mana, masih Bu Dominik? B. B ya. Oke. Baik, rekan-rekan. Yang ini jawabannya B lagi ya. Wah, ensuring P3O meets the need of the main board ya. Yang salah nggak apa-apa, kan ini belum baca bukunya kan. Kalau bukunya P3O ngomongnya B ini ya. Rule-nya seperti ini. Terakhir. Oke. Nah, ini bentuk soal terakhir menarik ini ya. Jadi kombinasi jawaban ini ya.
Nah, ini betul-betul soal P3O, ada yang langsung milih satu di antara yang lain, ada yang kombinasi jawaban yang ada, gitu ya, seperti di bawah ini ya. Jadi, which of the following assist in identifying the current state of P3O services provided? Satu, analyzing recent issue. Yang kedua, understanding the problems that need to be solved. Yang ketiga, reviewing P3O in other organizations. Yang keempat, analyzing the result of review. Nah, ini kombinasi nih ya. Mana yang kira-kira benar? 1, 2, 3, itu yang A. 1, 2, 4 yang B. 1, 3, 4 yang C. 2, 3, 4 yang D. Nah, ini yang final nih. Silakan. Ini berarti nyari yang salah ini. Nyari, iya. Karena yang disuruh pilih yang benar, dan yang benar banyak, 3, berarti cari yang salah di antara Jadi yang 4 ini ya. Oke. Silakan. Mostly B. Muslim B. Wah, C satu orang. saya satu orang. Sambil menunggu, saya izin untuk menyapa rekan saya. Ada Pak Tafib. Selamat malam, Pak Tafib. Apa kabar? Pak Tafib, monitor kah? banyak yang B nih. Yang B ya. Mm-mm. Ya udah, kita ikut yang banyak aja ya. Tapi menarik nih. Mana yang salah? Yang salah nomor 3, reviewing P3O in other organization. Ngapain ngurusin yang lain, ya kan? Sorry Ngurusin. Pak Adi, tadi saya Oh iya, Pak. Selamat malam, makasih. Pak Tafib. Selamat bergabung, Malam-malam, Mas. aku baru lihat soalnya undangannya jadi baru join. Iya. Terima kasih sudah join, Pak Tafib. Iya. Pak Tafib pilih yang mana nih? A, B, C atau D? Baca. Datang-datang langsung ditodong ya. Ya, jadi dari 3 ini yang salah tuh yang nomor 3 ya. Ya, review yang Dari P3O in other organization. Ya, jadi pilihannya 1, 2, 4 ya, alias B. Jadi yang terakhir pilihannya yang B ya. Oke, semoga latihan kecil ini bisa membuat teman-teman bisa lebih memahami apa itu P3O. Dan bagi yang tertarik tentunya nanti kita akan bikin kelasnya ya. Teman-teman di sini juga sudah punya modulnya ini ya. Ada Mas Akbar nggak? Mas Akbar? Monitor Mas Akbar? Mas Akbar Aswir? Ya, Pak. Wah, ini Mas Akbar. Ya, siapa? Mas Akbar ini salah satu coach untuk P3O ya. Bagi yang berminat nanti bisa menghubungi beliau ya. Itu Mas Akbar ya. Ya, Ya. Ya, Pak. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dominik. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ya. Iya, terima kasih Pak Adi, luar biasa pencerahannya. Semakin ini ya, semakin mengerucut. Bapak Ibu sekalian, para peserta, tiba waktunya untuk tanya jawab. Silakan untuk menulis di kolom chat atau raise hand juga boleh. Pak Salani, saya mau izin menyapa. Ada Profesor Wahid Slamet Ciptono dari UGM. Selamat malam, Prof. Wahid. Dr. Adi, selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah datang. Maaf, undangannya mepet tadi. ya tadi terlambat, maaf. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Prof. Wahid. Satu sepatah. Tidak, saya mendengarkan aja, Pak. Oh iya, baik. Jadi Prof. Wahid ini salah satu tokoh project manajemen di UGM. Terima kasih, Prof. Sudah hadir malam ini. Sama-sama, Pak. Selamat malam Pak Prof. Ya, terima kasih. Ada Pak Wisnu juga. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam Pak Wah, Adi, ini juga teman-teman. oil and gas salah dua ya. Kita punya 2 oil and gas pakar malam ini, Pak Wisnu sama Pak Tafib. Ada Mbak Desi juga di sini ya, pada berkumpul ya. Terima kasih, Ya, Pak Wisnu. Ya. makasih Pak Adi. Ya. Salam Pak Tafib dan Mbak Desi.
Selamat malam juga Pak Adi. Terima kasih. Maaf tadi tidak dengar ketika pertama disapa. Apa kabar? Malam Pak Wisnu. Malam Pak Tafid. Malam juga Pak Wisnu, Pak Ya, Taufik. Mbak Titi. Silahkan, ada pertanyaan belum? Pak Atau Ali jelas mungkin semua ya? Pak Ali. Pak Ali kemarin nanya Pak Ali. Mau open mic atau mau di chat apa ditulis silahkan. Ada PMO Ali, Pak Ali Zainal Abidin ini. Iya, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, mumpung Mau ada bertanya? pakarnya nih. Oke. Atau kita foto bersama dulu, Bu Dom ya. Waktu dulu. Baik, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak jelas ya. Atau mungkin Pak Ketua mau menambahkan sesuatu, Izin silakan. Ya. bertanya, Oh, Pak silakan, Adi. silakan. Mas Firman ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. So far tadi bagus sekali materi yang disajikan. Semoga Pak Adi terus sehat dan berkenan terus berbagi sharing ilmu dengan kita-kita yang masih unyu-unyu gitu ya. Begini Pak Adi, saya mau tanya, em, ini kan buku ini kan baru saya dapat ya dari Pak Salani. Terima kasih Pak Salani. Saya pengen mencari misteri kenapa di buku ini, kalau kita bicara di tatanan role, program dan project itu disandingkan. Sementara tadi kalau kita lihat hubnya tadi ya, hubnya kan ada yang permanen sama yang tidak permanen ya. Tapi begitu kita bicara role, dia disandingkan. Jadi portofolio dia sendiri, tapi program dan project pakai slash itu disandingkan gitu. Seolah-olah role-nya itu salah satu di antara keduanya. Tapi kenapa dia menyandingkan? Kenapa dia nggak bikin juga ini portofolio, ini program, dan ini project? Apa yang melatar belakangi sehingga teman-teman di Excelos atau di buku ini harus menyandingkan dua role ini? Itu sih Pak, saya jujur lagi coba memahami buku ini. Pengen menyelam juga kalau bahasanya Pak Akbar, coba lirik-lirik selain dari yang PMI. Demikian Pak Adi mungkin bisa dikasih pencerahan. Terima kasih Pak Adi. Wah, luar biasa nih ya. Tapi sebelumnya bagi yang belum kenal sama Mas Firman, Mas Firman ini sudah sertifikat PFMP Mas ya? Masih Halo? baru-baru Pak, masih pemula. Wah, Masih baru-baru Pak. PJMP juga sudah ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, jadi ini P3 ini. P3, partainya P3 ya. PMP, Siap, siap. PJMP, dan PFMP ya. Wah, selamat ya Mas Firman ya. Makasih Pak Adi. Ya, di sini Itu berbagi ya. Jadi sini bebas ya. Di sini afiliasinya bebas nih. Mau PMI, mau Axelos, apapun ya, selama knowledge. Kita loyalty-nya ke profession ya. Pak Sani ada yang mau tambahan, Pak Sani? Silakan. ya enggak, silakan jawaban dulu, silakan. Oke, jawaban dulu ya. Baik, kenapa kok programnya itu digabung dengan project ya? Kalau kita lihat dari project program portfolio yang harus ada di konsep project management yang mana? Portfolio pasti harus ada dong, ya kan? Kalau nggak ada portfolio, wah projectnya semua usulan pasti diterima, benar ya? Pasti diterima. Bahaya nih, portfolio harus ada. Project harus ada nggak? Ya harus ada juga. Dia yang merealisasikan, betul ya? Dia yang merealisasikan itu. Yang doing the things right itu yang project itu, ya. Itu yang mengeksekusi. Wah, mengeksekusi itu project. Nah, gimana dengan program? Program bisa ada, bisa nggak. Setuju nggak? Kalau projectnya cuma satu single, kemudian tidak berinteraksi dengan project yang lain, dia langsung mendeliver outcome, maka project langsung ke portfolio, gitu ya. Nah, ya, ini kalau kita lihat dari tatanan organisasi. Yang kedua juga memang program dan project itu fokusnya masih tendensinya kepada bagaimana doing the things right. Jadi delivery, program dan project itu fokusnya kepada delivery. Itu sebabnya dua itu kalau di P3O digabung. Outcome dan output itu masih dalam tatanan delivery. Nah, kalau bicara masa portfolio, beda alam ini. Ya, mungkin Mas Firman harus sharing ini ya. PFMP ini beda banget, betul ya? Itu bicara masalah bagaimana benefit management, meng-create apa namanya value yang paling tinggi dan investasi dan seterusnya ya. Itu sebabnya
Kalau di P3O, program dan proyek digabung menjadi di fungsi delivery karena alasan yang saya sebutkan tadi. Demikian Mas Firman, semoga berkenan ya. Masih Pak Adi. Ya, Karena saya lihat di chat box juga belum ada, saya izin tanya lagi boleh Pak Adi? silakan, boleh. Oke, di sini menarik di buku P3O ini ternyata dibahas P3M3 juga. eh Maturity measurement itu Pak, apa P3M3 ya? Ya. Eh, apa yang melatari? Saya lagi mencari puzzlingnya. Sementara kan kalau kita bicara tadi structure examnya tadi ya untuk sertifikasi ini kan, saya lihat tadi P3M3 itu nggak masuk gitu ya. Tapi kenapa di buku ini dilampirkan di appendix berapa ini ya? Dia melampirkan ada P3M3. Dan saya lihat P3M3 aja juga cukup menarik ya, karena tadi ada 7 atau berapa tadi ya? Ada eh, satu, 7 dua, Pak, 7 tiga, ya perspektif. ada 7 ya, ada 7 konsiderasinya dan di sini yang menarik saya tidak menemukan quality masuk ke sini gitu ya, karena eh, kemarin itu saya ditanya, saya waktu itu men-sharing eh, ada kunjungan lah ya ke kantor. Dan juga ada pertanyaan lanjutan tentang kenapa peran quality tidak masuk ke dalam tatanan struktur proyek portofolio dan program. Kalau kita lihat di sini kan kalau kalau kita lihat strukturnya PMI Pak, di situ kan ada risk, ada PMO dan juga ada eh, yang 3 itu ya, beserta juga dengan apa ya, satu lagi ya, PMO, risk, agile dan agile. Lalu kenapa quality nggak ada? Begitu saya lihat tadi P3M3 di sini juga tidak menyebutkan dimensi quality. Apa yang menyebabkan quality itu menjadi kayak anak yang dikucilkan ya Pak ya. Sementara kan quality itu kalau kita bicara di tatanan project kan dia termasuk yang variabel yang cukup dipertimbangkan dalam apa saya nyebutnya ada segitiga setan itu ya. Terus tadi ada disebutkan juga ada di level di pre-TO disebutkan ada benefit, juga masuk ke dalam level project ada quality dan risk. Itu sih Pak Adi, mungkin bisa dicerahkan. Terima kasih Pak Adi. Makasih. Untuk P3M3 kita punya pakarnya nih yang sudah certified ya. Ada Mas Meko dan Mas Akbar ya. Mas Meko, Mas Akbar, ayo tolong saya dibantu ya. Ada yang tanya P3M3 nih ya. Posisi quality kok nggak ada di situ. Silakan Mas Akbar sama Mas Meko. Jadi Ya, forum ini forum eh, kita bertukar. Silakan. ya, terima kasih banyak Pak Adi. Pasalnya juga mungkin nanti bisa nambahin juga. Jadi kalau untuk konteks P3M3 dari 7 perspektif yang ada, itu kan perspektif yang ada di dalam P3M3 itu ada apa namanya, ada organizational governance, ada manajemen control, ada benefits management, financial management, ada risk management, ada resource management, dan juga ada stakeholder management. Pertanyaan yang paling sering kita temukan adalah kenapa quality nggak masuk ke 7 perspektif itu. Jadi sebenarnya bukannya nggak masuk, cuman dia menjadi bagian dari thread. Jadi kalau di P3M3 itu, Pak Firman, ada 7 perspektif, lalu di dalam masing-masing perspektif itu ada 13 thread lagi. Ada 11 sampai 13 threads lagi di dalamnya gitu. Dan quality itu tercantum atau terkandung di dalam salah satu thread-nya. Gitu. Kurang lebih begitu, mungkin bisa menjawab. Kalau dijabarkan lagi mungkin agak terlalu panjang nanti, tapi basically yes, quality masuk Pak Firman. Ya, makasih Pak Akbar. Tadi saya buka catatan saya, ternyata saya pernah ikut yang P3M3 dan benar quality itu masuk ke dalam sebagian dari trade. Saya tadi berpikir ini makhluk yang berbeda nih, apa zat yang berbeda nih P3M3 yang di Axelos, ternyata juga yang kemarin yang Pak Akbar paparin. Oke, oke. Terima kasih Pak. Akhirnya saya mulai bisa menghubungkan antara yang dulu webinar sebelumnya dengan yang ini. Makasih Pak Akbar, Baik, Mas Meo ya dan Pak Adi. sama-sama. Terima kasih sudah terjawab ya. Ya, P3M3. Pak Pak Ketua Adi, saya silakan ya, Pak Ketua. menambahkan pertanyaan Pak Firman tadi. Konteksnya P3M3 ini di P3O apa gitu ya Pak Firman ya? Ya, jadi di Ya, dalam betul Pak. kita Itu pertanyaan yang kedua. Betul, untuk yang relate-nya ke Patriox, karena tadi kan di pemetaan examnya kan dia nggak masuk gitu, tapi kenapa dia ada di sini gitu? Kenapa betul, nggak betul. satu buku tersendiri? Ya, makasih.
Pak Sahani udah ngingetin yang pertanyaan itu. Ya, dalam P3O ini kita juga melihat dua hal, bahwa bisa saja satu organisasi itu belum memiliki PMO, ya, jadi dia establishing, set up the PMO, ya. Tapi mungkin saja P3O juga bisa digunakan oleh organisasi yang sudah memiliki PMO, ingin melakukan improvement. Nah, di P3O disebut sebagai re-energize, ya, re-energize dari P3O yang ada. Nah, salah satu faktor yang bisa digunakan untuk melakukan improvement adalah dengan melihat maturity-nya. Jadi saat ini kita nilai maturity kita ada di mana, dan kita mau improve ke level berapa, gitu. Sehingga dengan menggunakan P3 entry ini kita akan bisa di-guide. Kalau di level 2 kita sudah melakukan apa saja, ya. Untuk bisa naik lagi ke level 3, itu kita harus melakukan apa? Sehingga improvementnya itu lebih terarah. Jadi di dalam P3O itu maturity merupakan bagian dari bagaimana kita melakukan setup atau improvement sebuah PMO gitu, Pak Firman. Kurang lebih gitu gambarannya, Pak Firman. Yuk, siap. Makasih Pak Saloni. Makasih Pak Adi. Wah, kayaknya Mas Firman harus ngambil sertifikasi ya nih, karena sudah dalam pertanyaannya ya. Tanggung ini ya. Ada lagi silakan teman-teman semuanya. Sepertinya jelas nih Pak Salani yang saya paparkan ya. Ya. Terbukti dari pertanyaannya yang cuma sedikit ya. Mungkin teman-teman. Izin Pak Adi. Ya silakan. Pak Adi. Oh silakan. Ya, silakan. Siap. Ini cukup menarik nih masalah sertifikasi sebetulnya ya. Jadi kalau menurut point of view-nya Pak Adi kan memang institusi main ya kan, sertifikasi juga ada gitu ya. Kita itu sebetulnya lebih enaknya itu mengarah ke PMI punya standar atau ke Prince2 ya Pak ya. Ini menurut point of view-nya Pak Adi lah yang udah punya semua sertifikasi Pak. Karena ini mungkin jadi milestone yang menarik juga nih buat saya pribadi ya Pak Adi ya. Enggak Pak. Waduh, saya nggak berani jawab nih ya. Tapi yang jelas dua-duanya kalau mau milih sertifikasi kita harus lihat masalah recognition ya. Bukan susah enggaknya. Recognition itu artinya pengakuan ya. Ini sebetulnya di dunia industri kita diakui enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat sertifikasi-sertifikasi yang di depan saya ini enggak semuanya punya pengakuan yang setara ya. Saya bukaan aja nih ya. Di Prince2, itu Prince2 yang di bawah, itu pengakuannya jauh lebih tinggi dari yang di atas. MSP dan MOP. Saya punya dua itu nggak pernah ditanya itu. Yang sering ditanya di project yang paling bawah. Recognition paling tinggi ya. PMI juga sama ya, maaf ya, bukan saya bermaksud untuk ini ya. PMP itu jauh lebih direcognize daripada PGMP dan PFMP ya. Meskipun susahnya mana ujiannya? Susahnya ujian PGMP sama PFMP gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, kalau saya melihatnya recognition itu penting, bukan berarti apa namanya kemudian hanya berhenti di situ ya. Kalau sudah punya PMP kayak Mas Firman tadi, ambil PGMP, wah added value banget tuh. Ambil PFMP, tambah lagi. Tapi jangan kebalik, punya PFMP tapi nggak punya PMP. Punya MOP tapi nggak punya Prince2. Wah, recognition-nya nggak besar gitu. Jadi menurut saya strateginya lebih banyak di situ ya, daripada ketimbang membandingkan mana yang bagus antara PMI dengan Prince2 ya. Dua-duanya yang jelas selama dua-duanya punya recognition yang bagus di dunia project management ya, dua-duanya bisa jadi pilihan. PMI kita tahu global player yang sudah ternama, Prince2 juga demikian. Ada satu lagi IPMA itu juga demikian ya. Nah, saya rasa prominent organisasi cukup di situ saja. Nah, kemudian di dalamnya mana yang mau diambil, nah tergantung nanti bagaimana kita melihat recognition within strata yang ada di sertifikasi itu ya. Kira-kira seperti itu. Termasuk sertifikasi PMO ya rekan-rekan ya. Ya, ini memang menjadi ini kita PR kita bersama ya. Masih belum sekuat sertifikasi project management saja. Ya, ini terjadi juga di PMI dan di Prince tuh sama aja.
Ya di PMA ya PMP jauh lebih tenar daripada PMOCP. Di kita juga sama, P3O masih kalah tenar dengan Prince2. Ya, jadi ini juga strategi juga jika teman-teman punya waktu, effort, resource yang terbatas, mana diambil dulu, mungkin dari sisi situ yang bisa dilakukan ya. Tapi kalau semuanya sudah diambil ya semuanya akan memberikan nilai tambah. Ya, cuma diambil dari arah mana, nah itu yang penting yang ada dari situ. Kira-kira itu ya Mas Eril ya. Siap, siap Pak Adi. Makasih banyak Pak Ya, Adi. sama-sama. Pak Ketua, sepertinya sudah cukup Pak Ketua. Bu Ya, Dominik, untuk ya. Pak Eril, menurut saya kalau misalkan punya waktu itu antara PMI PMOCP dengan P3O itu bisa saling melengkapi ya. Jadi tidak mubazir kalau kita ambil dua-duanya karena mungkin ada satu best practice yang ada di PMOCP itu nggak ada di P3O. Begitu juga di P3O ada tapi nggak ada di PMOCP. Nah, keduanya ini bisa dikombine sedemikian rupa sehingga nanti kita dapat the best of breed masing-masing standar tersebut gitu ya. Baik, Pak Adi. Kalau bisa jangan keduanya dong, ketiganya dong, kayak Pak Salani ya. Pak Salani itu PMOCP punya, PMO 3O punya, Adi yang IPO punya gitu yang nanti. Adi ya yang kanan katanya mahal. Kanan mahal. Boleh Pak, boleh. Saya berangkat dari Silakan. karir path saya pribadi ya. Saya pribadi memang dari bawah itu, project dulu, program, baru masuk ke portfolio. Karena saya merasa kematangan di project itu akan menopang kematangan di program, akhirnya menopang juga kematangan di portfolio. Makanya saya sendiri masih kadang-kadang masih belum bisa memahami bagaimana orang tiba-tiba langsung jadi program manager sebelum jadi project manager gitu ya. Kemudian portfolio manager itu. Tapi ya mungkin perkembangan sekarang seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya masih yang konservatif ya. Seorang program manager harus jadi project manager dulu gitu. Baru dia bisa managing multiple project. Portfolio juga demikian. Setelah dia tahu sense-nya bagaimana di project program seperti apa, dia baru tahu itu bagaimana harusnya proyek dipilih ya. Nah itu mungkin berangkatnya saya dari karir path ya, Mas Firman ya. Mungkin dulu seperti itu, sekarang kan sudah berbeda ya. Orang bisa tiba-tiba jadi project manager, jadi komisaris, enggak ya, jadi program portfolio manager. Nah itu kan tiba-tiba sekarang bisa langsung juga gitu ya. Ya selama mereka bisa belajar itu dari hal yang lain, bukan dari pengalaman proyeknya, ya nggak masalah. Kira-kira itu dari Yes. saya ya. Ya. Ya, saya semasap dengan Pak Adi, kita masih cara berpikir konvensional, mungkin karena kita PMP jadul-jadul kali Pak. Dan sepanjang saya setuju. Even kemarin dulu saya buka catatan saya waktu ikut Pak Akbar yang maturity Pak, relate ke P3M3, bahwa kalau nggak salah Pak Akbar mohon koreksi, secara global kan maturity-nya PMO itu ada di 2, something ya, atau di 3 tipis lah. Eh, kemudian saya coba meneliti kenapa itu kok di global juga maturity-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Saya ngelihatnya mungkin kebanyakan orang-orang PMO-nya yang sudah pegang di levelan PMO mencukupkan diri dengan knowledge dia di PMP. Sementara kan ada Project. atau kalau di Prince itu cukup di foundation, tidak nyampe ke practitioner-nya. Sementara dia harus melengkapi puzzling itu supaya paham ketika mau menaikkan maturity, ya dia udah dapat ilmunya gitu, tidak hanya melengkapkan diri dengan PMP. Walaupun soal-soal PMP, materi-materi PMP kan sekarang PMP rasa, PJMP dan PFMP dan Agile. Jadi saya ngeliat PMP materi sekarang udah ruh-ruhnya PJMP, PFMP dan Agile itu ada di situ. Jadi kayak di one stop shopping gitu, semua ada di sana. Walaupun nggak sedalam kalau kita ngambil yang spesifiknya. Satu paham kita Pak Adi, mungkin kita orang-orang jadul yang perlu Ya. mengupgrade kondisi keadaan sekarang, orang-orang udah pada bisa langsung jumping fast track tanpa harus perlu mampir ke sana. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilama-lamain gitu Pak ya? Makasih Pak Adi. Terima kasih Mas Firman. Silakan Bu Dom, sudah habis waktunya Bu Dom. Ya, terima kasih Pak Adi dan para peserta yang sudah memberi pertanyaan. Pak Firman luar biasa ya, aktif sekali. Ya, PMI Indonesia percaya bahwa belajar tidak mengenal batas, belajar dari berbagai sumber maupun berbagai praktik terbaik,
semakin luas wawasan kita PMO, semakin besar kontribusi PMO dan memberikan manfaat yang nyata di dalam pekerjaan kita atau di dalam lingkungan organisasi kita. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada sertifikat apresiasi kepada narasumber. Terima kasih. Mungkin dapat ditayangkan. Jangan lupa kita foto bersama, Bu Dominik. Sudah kelihatan? Oke. Foto bersama. Iya. Belum ya? Ya, sertifikat kepada Bapak Dr. Adi Prasetyo dari PMO Indonesia. Terima kasih Pak Adi Terima atas kasih. partisipasinya di dalam Terima kasih juga acara pada ini. para peserta yang berkenan hadir malam ini. Screen-nya udah dapat belum nih? Bentar ya. Iya. Bentar ya. Sebelum mengakhiri, mungkin akan closing statement dulu Pak Adi sebelum menutup. Ada yang Dari lain? saya, mungkin Pak Ketua, silahkan Pak Ketua. Dari saya terima kasih rekan-rekan semua. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir mungkin masih ada untuk survei, Pak. Sudah terlihat? Iya, Link silakan. surveinya? Para peserta silakan untuk mengisi. Ya, di bawah survei itu ada link untuk download poster Petrio ya. Nanti setelah Anda sampai pertanyaan terakhir, di bawah ada link downloadnya ya. Bapak Ibu bisa mendownload poster Petrio-nya. Di situ ada tambahan informasi mengenai service apa yang ada di Petrio, kemudian life cycle-nya seperti apa. Oke, silakan ditutup Bu Dominik. Habis itu kita foto bersama. Oke, terima kasih kepada para peserta, kepada narasumber, dan juga kepada Ketua Umum Bapak Sahlani. Acara kita tutup. Sampai berjumpa di Sapa selanjutnya, di episode selanjutnya. Foto bersama Baik, ya, kita Pak? foto bersama dulu.